Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring hari ini ya. Pada kondisi seperti saat ini, kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai virus. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah dan senantiasa selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang nantinya kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai hakikat teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa saja hakikat dari teks eksplanasi itu? Bagus, kita sudah membahas mengenai pengertian, lalu ada perbedaan antara teks berita dengan teks eksplanasi, lalu ada ciri-ciri, tujuan, serta contoh dari teks eksplanasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi oleh Ibu Via Seviana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya kita harus bisa mengetahui mengenai struktur teks. Ada yang sudah tahu apa itu struktur teks? Baik, struktur teks merupakan hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi struktur teks itu adalah hubungan antara unsur-unsur ya. Nah, ibarat sebuah rumah. Jika ingin membuat suatu rumah yang utuh, akan tentunya ada unsur-unsur pembangun dari rumah tersebut. Biasanya apa saja sih unsur dari rumah? Yang pertama ada pondasi. Lalu yang kedua ada lantai untuk pijakan kakinya ya. Lalu yang ketiga ada tembok atau dinding. Dan yang keempat ada atap, agar rumah kita terhindar dari panas dan hujan. Nah, itu merupakan struktur dari rumah. Begitupun dengan teks eksplanasi. Apa saja ya struktur dari teks eksplanasi itu? Baik, kita bahas bersama-sama. Struktur teks eksplanasi ada berapa? Bagus, ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi mengenai bagian awal yang berisi pendefinisian dan klasifikasi hal umum mengenai objek yang kita jelaskan. Lalu yang kedua ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi bagian inti yang berisi penjelasan secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Pada bagian ini, sebab akibat dari suatu kejadian tersebut dijelaskan secara urut dari awal hingga akhir. Nah, yang ketiga apa ya, Bu? Baik, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini merupakan bagian akhir yang berisi simpulan secara keseluruhan dari objek yang dibicarakan. Bagian interpretasi ini sifatnya opsional. Jadi artinya, dalam sebuah teks eksplanasi ada saja penulis tidak mencantumkan sebuah kesimpulan, melainkan hanya sebagai penutup saja. Jadi struktur teks ada berapa? Baik, ada 3, yaitu pernyataan umum, kedua adalah deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, silakan kalian bisa catat ya. Baik, kita lanjutkan mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan itu apa? Baik, kita bahas sama-sama. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk sebuah kalimat. Kaidah kebahasaan ini dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik dari suatu teks. Nah, jadi sebuah teks itu pasti ada atau memiliki kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan penulis dalam membentuk sebuah kalimatnya. Nah, apa saja ya, Bu, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Baik, kita bahas sama-sama ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Nah, misalnya kata adalah, merupakan, yaitu, ialah. Lalu yang kedua, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Nah, pada teks eksplanasi ini kita membicarakan 3 fenomena. Jadi, kata yang ditemukan dalam sebuah kaidah kebahasaan biasanya meliputi fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Misalnya apa ya, Bu? Baik, misalnya kata oleh sebab itu, karena, sehingga, akibatnya. Lalu yang keempat, menggunakan konjungsi kronologi atau urutan waktu. Misalnya,
penggunaan kata pertama, kedua, kemudian setelah itu pada akhirnya. Nah, yang kelima, menggunakan konjungsi koordinatif atau konjungsi perbandingan, meliputi kata dan, atau, serta, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dapat dipahami anak-anak bahwa kaidah kebahasaan teks ekspansi ada berapa? Baik, ada 5. Nah, Ibu memiliki contoh dari teks ekspansi yang berjudul Pelangi. Kalian bisa memperhatikan bahwa pada teks ekspansi ini penulis menuliskan teksnya dan dibagi dalam 6 kalimat atau 6 paragraf. Nah, kalian bisa lihat kita akan menganalisis teks tersebut menjadi beberapa bagian struktur dari teks ekspansi. Kita perhatikan sama-sama ya. Nah, kita lihat pada bagian pernyataan umum, kita lihat terdapat pada paragraf pertama, di mana penulis memperkenalkan terlebih dahulu objek yang akan dibahasnya. Nah, pada kali ini penulis akan membahas mengenai pelangi atau rainbow, sehingga penulis menjelaskan atau menjabarkan terlebih dahulu pengertian pelangi. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya, bahwa pelangi atau rainbow merupakan atau adalah peristiwa optik dan meteorologi berupa cahaya warna-warni paralel satu sama lain di langit atau media lainnya. Nah, pada bagian deretan penjelas kita bisa lihat bahwa deretan penjelas ini terdapat pada paragraf kedua sampai kelima. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini penulis menjabarkan atau menjelaskan secara rinci bagaimana proses terjadinya pelangi dari awal hingga akhir. Bisa lihat sama-sama ya, bagian deretan penjelas. Nah, lalu bagian interpretasi atau bagian akhir terdapat pada paragraf ke-6 atau paragraf terakhir. Di sana penulis menuliskan bahwa simpulan akhir dari objek yang dibicarakannya yaitu mengenai pelangi hanya dapat bisa kita lihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tetapi dari sisi yang berlawanan dengan kita. Nah, hal tersebut merupakan simpulan akhir atau bagian akhir dari objek yang dibicarakan oleh penulis. Nah, untuk kaidah kebahasaannya kita bisa lihat tadi kan kita sudah membahas bahwa kaidah kebahasaan dari teks ekspansi ada 5, tetapi dalam penggunaan sebuah teks ada saja dan boleh saja tidak lengkap. Ada kalanya penulis hanya menyebutkan 3 ataupun 2 saja dalam penganalisisan kaidah kebahasaan. Nah, kita lihat bahwa pada teks tersebut hanya ditemukan 3 kaidah kebahasaan, yaitu kata teknis atau peristilahan, konjungsi kausal atau sebab akibat, dan konjungsi koordinatif. Nah, hal tersebut ditandai dengan penggunaan warna yang berbeda. Nah, nantinya kalian bisa menganalisisnya dengan penggunaan warna berbeda sebagai penggolongan kata tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan jenis apa. Bagaimana anak-anak, dapat dipahami? Baik, jika tidak ada pertanyaan, setelah ini Ibu akan membagikan instruksi penugasan presentasi mengenai analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ekspansi secara berkelompok ya. Baik, Ibu akhiri sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.